Hahaha. Apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 20. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Nurul bergumam dengan suara rendah. Lalu dengan sengaja mengangkat suaranya. Kartika, saudara Farah saudara juga saudaramu. Dan dia akan dikenakan pada setiap kesempatan. Tidak menjijikkan untuk mengeluarkannya. Ya, Bu. Saya tidak layak untuk Farah. Dia sangat cantik. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang seperti itu? Kartika melirik Aditya dan berkata dengan sengaja. Batuk, oke. Nurul dan Kartika. Mereka semua adalah anggota keluarga. Jadi mengapa kamu melakukan ini? Pada saat ini, kakek Farah, Dirga, batuk 2 kali. Ayah, kamu tidak tahu betapa tidak tahu malunya Aditya. Mengelabui Farah dan memakai Farah seperti vampir. Tidak apa-apa. Dia masih di luar dengan seorang wanita bernama Friska. Kamu mengatakan ini apakah ini seperti sebuah kata? Nurul menuduh Aditya dengan ekspresi marah yang benar. Ya, kakek. Kamu sangat mendukung masuknya Aditya ke dalam keluarga saat itu. Lihat hal-hal kotor yang dia lakukan sekarang. Hei, kata Kartika sambil menghela nafas. Bagaimana anak ini bisa melakukan hal seperti itu? Itu terlalu tidak tahu malu. Ya, Farah sangat cantik dan berbudi luhur. Tapi dia tidak puas. Pergi makan. Mereka bisa memberi pelajaran pada Aditya. Wajah Farah panas. Dan dia juga merasa bahwa Aditya memiliki hubungan yang ambigu dengan Friska. Jika tidak, mengapa Friska melihat wajahnya dan mengikuti ucapan Aditya? Wajah Dahlia pucat. Dan dia menatap Aditya dengan ganas. Dia tidak menyangka bahwa saat dia memasuki pintu, Aditya dipermalukan dan tertangkap mata. Dirga melirik Aditya pada saat ini. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak percaya apa yang dikatakan Nurul dan Kartika. Jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak ada bukti. Aku senang hari ini. Jangan membicarakannya lagi. Kata Dirga. Begitu lelaki tua itu berbicara. Dia masih sangat berwibawa. Dan yang lain tidak berani mengatakan apa-apa. Dahlia. Kenapa Anjani tidak datang? Nenek Farah bertanya pada Dahlia saat ini. Bu, Anjani pergi berbelanja dengan pacarnya. Anak ini, teleponnya dimatikan dan tidak bisa dihubungi. Dahlia menggelengkan kepalanya. Sedikit kesal. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak muda hanya bersenang-senang. Wanita tua dari keluarga itu tersenyum. Farah sedikit khawatir ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena dia tahu bahwa saudara perempuannya selalu ada. Belum lagi di pagi hari, saudara perempuannya berjanji untuk kembali untuk ulang tahun kakek. Setelah menelepon telepon saudara perempuannya lagi, itu masih dimatikan. Dan Farah bahkan lebih khawatir. Farah, aku dengar tuan muda keluarga Edward datang ke ibu kota untuk membantumu membangun villa. Benarkah? Pada saat ini, paman Farah, Herman, datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Farah dapat berbicara, Dahlia mengambil alih kata-kata dengan penuh semangat. Ya, Tuan Edward telah meminta Universal International untuk membangun villa. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ya, banyak orang berbicara tentang ini. Saya pikir itu tidak benar. Kakak kedua, Tuan Edward itu tidak mengatakan mengapa dia berbagi dividen dengan Anda. Herman bertanya dengan penuh semangat. Lagi pula, keluarga Edward di ibu kota juga begitu kuat. Sangat kuat sehingga membuat orang memandang ke atas. Merupakan kehormatan besar untuk memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga kaya. Dahlia cemberut dan dengan bangga berkata kepada Herman. Hehe, kamu tidak bisa membayangkan itu. Tuan muda Edward membantu kami membangun villa secara gratis. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Luar biasa. Tuan Edward adalah orang yang sangat baik. Saya pikir Tuan Edward naksir pada Farah. Jika tidak, bagaimana mungkin melakukan ini? Semua orang kagum.
Dan Anda mengatakannya satu persatu. Dahlia sangat kagum di hatinya. Dia tidak pernah merasa begitu mulia. Saudari Farah, apakah kamu benar-benar mengenal tuan muda dari keluarga Edward? Bisakah Anda membantu saya dan membiarkan Tuan Edward mengatur saya ke Universal International? Saya ingin bekerja di sana. Pada saat ini, putra Herman, rival berbicara, memohon pada Farah dengan senyum di wajahnya. Aditya benar-benar mabuk ketika dia berada di sampingnya. Sekelompok besar kerabat berbicara tentang Tuan Edward di ibu kota. Tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak tahu bahwa Tuan muda Edward sudah dekat. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ditinggal sendirian di sudut, Farah memandang rival dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab sepupu ini. Aku tidak kenal Tuan Edward. Farah menghela nafas pelan. Rival tertegun sejenak. Tetapi kemudian tersenyum. Saudari Farah, kamu sangat lucu. Siapa yang bisa mempercayaimu? Aku benar-benar tidak mengenal siapapun di keluarga Edward. Dan aku belum pernah bertemu. Farah menjelaskan dengan sangat serius. Melihat Farah mengatakan ini, semua orang sangat aneh. Aneh. Tuan Edward terlalu misterius, kan? Herman menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu menatap Farah. Farah, jika kamu bertemu Tuan Edward, kamu harus membantu saudaramu. Kakakmu baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang mencari pekerjaan, agar bisa seperti orang lain. Oke, Paman. Aku akan melakukan yang terbaik. Farah harus mengangguk dan setuju untuk sementara. Dahlia merasa sangat bangga ketika dia melihat bahwa seorang kerabat akhirnya meminta bantuan pada keluarganya. Sejak ayah Farah meninggal, keluarga berada di tengah kehancuran. Dan kerabat tidak memiliki banyak kontak dengan keluarganya. Itu membuatnya sangat sedih. Sekarang bangsawan besar Tuan Edward akhirnya muncul. Dahlia sangat berterima kasih. Jangan khawatir, Saudara Herman. Tuan muda keluarga Edward cepat atau lambat akan bertemu Farah. Bahkan Universal International dimiliki oleh keluarganya. Apakah ini masalah kata-kata untuk mengatur rival? Dahlia berkata dengan bangga. Ya. Ketika Tuan muda Edward berbicara, tidak apa-apa bagi putraku untuk menjadi tim manajemen di dalam. Herman dengan cepat memuji Dahlia. Farah mengerutkan kening. Dia tahu yang terbaik bahwa dia tidak mengenal Tuan Edward sama sekali. Mengapa ibunya setuju dengan ini? Paman, terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Selain itu, Tuan muda Edward dan saya bukan saudara atau teman. Sudah merupakan bantuan besar bagi seseorang untuk membantu membangun villa. Saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Farah menghela nafas. Herman tertawa ketika mendengarnya. Dan berkata, manusia macam apa yang bukan manusia? Dan Tuan Edward pasti menyukaimu. Terlepas dari alasan ini, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan kedua. Haha. Nurul juga bersemangat ketika dia mendengarnya. Dan mendekati Farah. Ya, Farah. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Menikah dengan keluarga kaya. Dan kita semua akan mengikutinya. Setelah mengatakan itu, dia melihat kembali ke Aditya di sudut. Haha. Jika beberapa orang memilikinya jika kamu sadar diri. Jangan mengambil ruang bawah tanah tanpa buang air besar. Dan tunda masa muda Farah. Kata-kata ini cukup untuk memukul orang. Dan Aditya tidak tahan tidak peduli seberapa bagusnya. Emosinya adalah. Bibi. Pernahkah kamu mendengar bahwa lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan pernikahan? Sebagai seorang penatua, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk mengatakan ini? Aditya datang dan menanyai Nurul. Yah, kamu masih belum yakin. Kamu bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki. Dibandingkan dengan Tuan muda Edward, kamu bahkan tidak dapat membandingkan satu jari kaki dengan orang lain, kan? Nurul berkata dengan marah. Aditya tersenyum dingin setelah mendengar ini. Kamu bahkan belum pernah melihat Tuan muda Edward. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak sebaik dia? Apakah kamu masih perlu melihatnya? Seorang putra dari keluarga kaya, seperti Tuan muda Edward pasti memiliki temperamen yang sangat baik dan penampilan yang tampan. Lihat lagi, melihatmu. Kamu terlihat sangat miskin. Hehe. Nurul memandang Aditya dengan gigi tajam dan bibir tajam.
Jika saya mengatakan benar, kenapa? Bagaimana dengan Tuan Edward? Apakah masih melihat betapa miskinnya saya? Aditya bertanya pada Nurul. Hahaha, tidak. Perutku sakit karena tertawa. Aku harus ke toilet, kataku Aditya. Bagaimana denganmu? Margamu emang sama dengan Tuan Edward. Saya pikir Anda membawa sepatu untuk Tuan Edward ini. Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu. Nama keluargamu juga adalah Edward. Tetapi dia adalah putra seorang pangeran sedangkan kamu hanya putra orang miskin. Beberapa anak muda dari generasi yang sama dengan Farah tertawa dan memandang Aditya dengan mengejek. Senyum itu menyenangkan. Aditya berdiri di sana dengan tenang. Melihat penampilan jelek orang-orang ini. Berpikir bahwa ini juga hal yang baik. Aditya bisa melihat melalui wajah semua orang dengan jelas. Oke, mari kita hentikan pertemuan. Pada saat ini, pria tua Dirga berkata dengan keras. Ketika dia mengatakan, ini, semua generasi muda tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi masih ada seringai di wajahnya. Dirga berjalan ke Aditya dan menepuk Aditya di bahu. Dia menghibur, Aditya, jangan bawa ke hatimu. Bekerja keras di masa depan. Mengapa kamu tidak menjadi seorang pria terhormat? Kata-kata ini membuat Aditya merasa hangat. Dia memandang Dirga dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan kebahagiaan pada Farah. Oke, aku percaya padamu. Dirga mengangguk puas. Kartika tertawa sambil mendengarkan. Dan berjalan dengan pinggang terpelintir dan berkata, Kakek, kamu benar-benar bisa melakukannya. Apakah kamu percaya kata-katanya yang kosong? Mengandalkan Sister Farah untuk mendukungnya. Dan memberi Farah kebahagiaan. Mari kita bicara lebih sedikit. Tidak ada yang dalam masalah. Dirga menatap Kartika dengan serius. Kartika cemberut dan berkata dengan jijik. Mari kita bicarakan sekarang. Cucumu ingin bekerja di Universal International. Masalah ini dapat diatur oleh Tuan Edward dalam satu kata. Dan tidak masalah menjadi wakil presiden. Aditya, menurutmu apa gunanya dia? Kami bahkan belum melihat Tuan Muda Edward. Jadi apa yang kami harapkan dari orang lain? Ngomong-ngomong, Kartika, bukankah pasanganmu Gilang di Universal International? Dia masih seorang manajemen senior. Kamu membiarkan Gilang melakukannya. Bantu saja rival, kata Dirga kepada Kartika. Baru pada saat itulah Kartika menyadari bahwa pacarnya Gilang sangat rendah hati hari ini. Meringkuk di sudut seperti orang bisu. Gilang, apakah kamu mendengar apa yang kakek katakan? Bawa rival ke Universal International. Kartika melambai ke Gilang. Gilang melirik Aditya. Dalam hatinya masih panik. Yang lain memandang rendah Aditya. Tetapi Gilang tidak berani. Karena dia tahu bahwa Aditya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Dilan yang sangat kuat. Saya akan memperjuangkannya. Sangat sulit bagi Universal International untuk masuk. Jika saya menjadi karyawan biasa, masih ada harapan. Gilang mengeluarkan ponselnya dan menelepon ketua Victor tanpa percaya diri. Tapi segera, Gilang menutup telepon dengan kesal. Victor tidak memberinya wajah ini sama sekali. Dan menolak secara langsung. Herman sangat khawatir. Dan putranya rival bahkan lebih marah dan berdiri diam di sana. Dirga menghela nafas. Sebenarnya, bagaimana mungkin lelaki tua ini tidak mencintai cucunya? Mengenai pekerjaan rival, orang tua itu mengikutinya selama beberapa hari. Aditya merasa sedikit menyesal ketika melihat Dirga seperti ini. Lagi pula, lelaki tua ini selalu baik padanya. Kakek, jangan khawatir. Saya akan membuat panggilan telepon dan mencobanya. Rival akan menjadi tim manajemen Universal International. Seharusnya tidak ada masalah. Aditya memandang Dirga dengan tenang. Dan kemudian mengeluarkan telepon genggam. Apakah aku salah dengar? Hahaha. Kartika memandang Aditya dan tertawa sampai dadanya bergelombang. Dengan senyumnya, beberapa anak muda juga tertawa terbahak-bahak. Dan mereka dengan cepat berkumpul di sekitar Aditya. Ingin membiarkan Aditya menyalakan speakerphone untuk melihat betapa memalukannya Aditya. Bersambung.